Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tazkiyatun Nafsi Nabil Farah Haidar dengan NIM P20624522038. Saya akan menjelaskan mengenai organogenesis, yaitu lapisan germinativum endoderm. Selamat menyaksikan. Kalian pasti bertanya-tanya ya, apa sih lapisan germinativum endoderm itu? Yuk, simak baik-baik yuk. Lapisan germinativum endoderm adalah lapisan terdalam dari 3 lapisan germinal utama pada embrio paling awal. Organ utama yang berasal dari germinativum endoderm adalah saluran pencernaan. Nah, pasti kalian bertanya-tanya ya, mana sih bagian endoderm itu? Endoderm ini ditunjukkan oleh bagian yang berwarna kuning, di mana pada aves dan mamalia, bagian ini adalah bagian awalnya hipoblast, kemudian sel-sel dari epiblast bermigrasi menggantikan hipoblast. Bagian ini akan membentuk turunan yang akan menjadi lapisan dari paru-paru, urinari, beberapa kelenjar yaitu tiroid, paratiroid, dan timus, kelenjar hati, pankreas, saluran pencernaan, saluran pendengaran. Nah, pada gambar di atas, yang huruf A ini yaitu saluran pernapasan, dan bagian saluran pencernaan ini berawal dari primitive gut. Nah, pada gambar huruf B, sebuah proses pelekukan ke arah embrio ini atau disebut dengan pencubitan, akan terjadinya pemecahan. Ada yang akan menuju ke anterior yang disebut dengan foregut atau usus depan, ada yang ke tengah yang disebut dengan midgut atau usus tengah, dan ada juga yang bagian akhir atau posterior ini disebut dengan hindgut atau usus belakang. Nah, pada gambar C yaitu tersumbatnya ektoderm setelah perkembangan. Nah, akan pecah dan terbentuklah mulut. Pada gambar terakhir ini, foregut, midgut, dan hindgut akan berdiferensiasi membentuk tiroid, paru-paru, lambung, dan bagian lainnya. Nah, pada bagian ini, endoderm membangun lapisan 2 tabung di dalam tubuh. Ada tabung yang memanjang ke seluruh tubuh atau disebut dengan saluran pencernaan. Beberapa tunas atau kantung dari tabung ini membentuk hati, kantong empedu, dan pankreas. Tabung saluran pernapasan berasal dari tabung pencernaan bagian anterior. Selanjutnya, tabung pernapasan akan bercabang menjadi 2 paru-paru. Saluran pernapasan dan pencernaan berbagi ruang bersama di daerah anterior embrio atau di daerah faring. Kantong epitel faring akan berkembang menjadi beberapa kelenjar membentuk amandel atau disebut dengan tonsil, kelenjar tiroid, timus, dan paratiroid. Secara garis besar nih, endoderm akan membentuk saluran pencernaan beserta kelenjarnya, saluran pernapasan, kemudian di bagian paring dia nantinya akan membentuk beberapa kelenjar yang sudah disebutkan tadi. Selanjutnya ini adalah gambar dari gen Hamebox. Nah, gen Hamebox ini dikenal karena homeodomainnya, suatu motif pengikat DNA. Gen-gen ini akan mengode faktor transkripsi yang mengaktifkan rangkaian gen yang mengatur fenomena seperti segmentasi dan pembentukan sumbu. Sebuah kelompok gen yang penting menentukan sumbu kranikaudal adalah kompleks gen homeotik HOMC pada Drosophila. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.